Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dengan saya Jack Wala dalam Sunday Service Gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan yang terkasih, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi 2 golongan usia sebagai berikut. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Hiaters, ibadah Kingdom Generation dimulai setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di gereja. Mari kita bangkitkan semangat muda Gereja JKI KK. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Diberkati pekerjaannya, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat mengikuti dan menerima berkat di Sunday Service hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom, selamat pagi keluarga kerajaan. Saya percaya satu hal bahwa apapun yang kita persiapkan, maka semuanya akan menjadi baik. Yang setuju katakan itu saya. Itu saya. Karena itu yuk kita persiapkan ibadah pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan untuk sepanjang ibadah kita. Mau bertepuk tangan bagi Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Mau tepuk tangannya lebih kencang lagi? Ini bagian dari apa yang kita siapkan. Kita memasuki minggu yang baru, bulan yang baru. Dan saya percaya ada anugerah besar yang Tuhan siapkan yang akan diberikan kepada Anda dan saya. Katakan amin. Amin. Karena itu yuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan antusias kita hampiri Tuhan. Dengan penuh keyakinan kita datang ke hadiratnya. Amin. Yuk bawa hati kita kepada Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami semua milik-Mu. Ini keluarga kerajaan. Kami membaktikan diri di hadapan Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hendak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui ucapan syukur dan pujian kami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu
Bapa. Katakan, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin
sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di segenap hatiku. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di percaya yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Yang kami percaya Tuhan tidak pernah lalai dengan janji-janjinya. Karena itu Tuhan, biarlah sepanjang ibadah ini hanya Yesus yang menjadi pusat perhatian kami. Hanya Yesus yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami. Karena itu Tuhan, yang terbaik kami mau persembahkan kepada Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Karena itu keluarga kerajaan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan sekali lagi, di depan sana Tuhan siapkan berkat bagi Anda dan saya. Amin. Amin. Tuhan siapkan semua yang terbaik untuk Anda dan saya. Katakan kepada kiri kanan kita. Karena itu ayo sungguh-sungguh ini waktunya bersemangat di hadapan Tuhan. Yesus gak pernah ingkar janji. Amin. Katakan Yesus gak pernah ingkar janji. Oh. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yo semuanya. Glory haleluya. Glory haleluya.
Warga kerajaan dengan percaya, dengan iman bahwa Yesus adalah jalan. Gak ada jalan yang lain, amin. Yuk coba sekarang kali. 1, 2, 3 kita katakan, Yesus jalan. Setuju? Ayo mas. Yesus jalan kebenaran. Yo! Jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Yesus jalan. Jalan kebenaran. Ya. Dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh, angkat tanganmu. Yo semuanya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Pada drum. Yo semuanya. Glory, haleluya. Yeah, yeah. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Yeah. Glory, haleluya. Katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mas Wawan. Yo semuanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. 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 Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yo semuanya. Yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya. Nama siapa? Kurang yakin. Nama siapa? Yesus. Ada keselamatan. Bersama-sama. Kekal. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia Allah kita. Hah. Kalau kau punya keselamatan, firman Tuhan berkata jangan kau pegang sendiri. Tapi bila orang di sekitarmu bisa mengenal dan mendapatkan keselamatan itu. Amin. Karena itu Anda dan saya siap-siap menyampaikan kabar baik untuk semua orang. Haleluya, tepuk tangan dong. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh di mana kita telah ditempatkan. Katakan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Dan kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Yo, sekarang waktunya mengatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Katakan. Berapa berharga yang harus kita bayarkan dan dapat melampaui anugerahnya yang mulia.
dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gerak dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Yo, sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Ini waktunya bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah sekali lagi, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, Yesus Raja. Beri kemuliaan bagi Dia Allah kita. Haleluya. Yuk kita angkat tangan kita akan berdoa untuk gereja anak. Yuk semuanya. Yang terbaik dari Tuhan selalu disiapkan bagi kami. Begitu pula untuk generasi-generasi di depan kami. Tuhan, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memimpin mereka. Sampai semua rancangan Tuhan digenapkan atas setiap anak-anak yang ada di depan kami. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang dari Tuhan akan menolong setiap mentor-mentor yang ada. Sehingga apa yang mereka katakan, apa yang mereka ajarkan, semua datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati setiap anak-anak gereja anak. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan dong untuk anak-anak kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Tuhan rindu untuk setiap orang memiliki hatinya, mengalami perubahan hidup dan mengarah kepada perubahan hidup yang lebih baik seperti yang Tuhan mau. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Segenap hatimu. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu
melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ini doa kita di hadapan Bapa, bersama-sama naikkan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku matamu, seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu.
Karena Tuhan mengasihi kami. Semua telah dipanggil dan dipilih Tuhan, diselamatkan olehnya. Hidup kami dipulihkan, tidak sama lagi. Karena itu kami juga punya tugas untuk pergi memberitakan Injil kasih karunia bagi setiap orang yang percaya, pasti mereka diselamatkan. Katakan amin. Kami yakin Tuhan akan membuat kami bergairah di bulan Juni ini, bulan misi. Dan kami akan pergi bersama dengan Roh Kudus dan saudara-saudara seiman kami untuk menjangkau orang-orang yang ada di kota kami Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Kami bersyukur dan menyerahkan firman Tuhan pagi ini supaya semua kami diberikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, kecerdasan intelektual kami, kecerdasan spiritual kami, menangkap secara utuh akan kabar baik dari firman Tuhan. Kami bersyukur dan siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih kepada tim pujian yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan kepada Dia. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Ngami tidak ada di tengah kita karena kemarin saya bawa ke Prodia dan cek darah, ternyata kena TB ya. Dan saya bawa ke dokter dan dokter bilang harus istirahat di rumah sakit, jadi tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu. Tapi doakan supaya segera sembuh karena hampir 2 minggu ini Mami sering kali drop ya. Nggak enak badan, gregesi gigil, demam, lalu kemudian nanti sehari 2 hari enak sakit lagi, dan itu sudah hampir 2 minggu lebih. Dokternya berkata untung ibu fisiknya kuat ya. Kalau tidak akan ada masalah lebih serius. Tapi doakan supaya semua bisa dilewati. Baik, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita The Mission atau misi ya, The Mission. Nah ini ya, jadi kita akan belajar bahwa misi itu apa sih? Misi adalah utusan yang dikirim oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan tugas khusus. Itu misi. Itu kata misi ya. Utusan dari sebuah negara, kalau Indonesia mengutus seseorang ke Amerika, ke Australia, ke Cina, kemana saja, itu untuk tugas khusus. Jadi bukan sesuatu hanya sekedar pergi dan ketemu dengan presidennya, rajanya, tapi lebih ada tujuan khusus buat negara Indonesia, mungkin hubungan diplomatik, mau ada hubungan secara politis ataupun juga untuk hubungan-hubungan yang lain. Lalu kemudian kita akan belajar hanya 2 kebenaran pagi ini. Yang pertama, apa itu misi? Misi itu adalah melihat dunia, siapa yang butuh mendengar Injil. Melihat sekitar Anda, tetangga Anda, saudara Anda, teman dekat Anda yang membutuhkan berita Injil, ya. Dan kalau ditanya apakah mereka membutuhkan berita Injil, pasti jawabannya iya. Kalau Bapak Ibu di YouTube sekarang lihat itu banyak terjadi perdebatan. Pokoknya yang kira-kira tidak suka mendengar hal-hal yang melemahkan iman Anda, sebaiknya Anda jangan lihat. Ya, tapi kalau kamu ingin belajar sesuatu itu sebagai masukan silahkan. Sebab ada beberapa katanya mantan pendeta, dia menafsirkan firman seenaknya ya, sesuai dengan apa yang dia yakini, bahwa Yesus itu menikah, punya anak, bahkan Yesus poligami ya. Lalu kemudian juga ada yang melahirkan Yesus itu Meriam itu saudaranya Musa.
Sementara Musa itu 1400 ataupun lebih sebelum Tuhan Yesus. Jadi kacau mereka. Kemudian mereka juga coba memberitakan kabar tentang Injil itu mengatakan Yesus tidak mau dipanggil Tuhan. Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Itu dipelintir ayatnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ada banyak orang yang memberitakan Injil dengan dengki ataupun juga dengan maksud baik. Paulus berkata dua-duanya biarkan saja. Nanti Tuhan akan menunjukkan mana yang sesungguhnya Injil yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mari kita akan lihat Matius 9 ayat 36. Jadi apa itu misi tadi? Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini adalah kondisi, keadaan masyarakat secara umum. Mereka seperti domba yang terlantar dan tidak bergembala. Domba itu binatang yang harus digembalakan. Domba itu binatang yang paling lemah. Jarak pandangnya paling 3-5 meter saja. Makanya domba itu sangat mudah diterkam oleh binatang buas. Kenapa kita diumpamakan sebagai domba? Karena Anda dan saya sebagai makhluk yang sebenarnya tidak banyak kekuatan. Seringkali Anda dan saya tidak berdaya menghadapi berbagai persoalan. Bahkan domba itu kalau sudah bulunya mulai tebal, dia akan terlalu berat. Kalau dia terjatuh, dia mau bangun nggak bisa, harus ditolong. Ya, kalau dia sudah, kecuali dan jerum bahasa Jawanya. Tapi kalau sudah terjatuh begitu, bulunya tebal, dia nggak bisa bangun sendiri. Dan kalau tidak kewenangan, dia bisa mati. Dan domba itu tidak bisa lari cepat. Dan domba itu juga salah satu binatang yang tidak bisa dilatih. Adakah Bapak Ibu waktu di sirkus, lihat ada domba? Ada enggak? Halo, yang pernah lihat sirkus apa? Tolong yang sudah pernah lihat sirkus angkat tangan. Ada lihat domba kayak aku? Ada enggak? Kenapa ya? Karena domba enggak bisa dilatih. Naik sepeda atau lompat-lompat. Itu artinya bahwa Anda dan saya ini pribadi yang sebenarnya tak berdaya tanpa Tuhan. Seperti ini loh. Yang terlantar dan tak bergembala. Itu kondisi manusia pada umumnya. Mereka lelah. Mereka sudah tidak mampu lagi berhadapan dengan berbagai persoalan. Stres. Nah, orang inilah yang kemudian Yesus berkata, dia jatuh belas kasihan kepada mereka. Lah, sama hati Yesus itu ada dalam hati Anda dan saya, jatuh belas kasihan. Mungkin Anda lihat tetangga baik-baik saja. Dia bekerja, punya penghasilan, hidupnya berjalan baik. Tapi ada pergumulan yang kadang kita nggak ketahui bahwa mereka ada persoalan-persoalan yang membuat mereka terlantar. Seorang diri atau tidak ada yang bisa dijalui tulung. Nggak ada yang bisa mereka berseru kepadanya. Lalu Tuhan berkata begini, ayat yang selanjutnya 3 itu. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, Tuhan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia
mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yang menuai jiwa, yang mengabarkan Injil, itu terbatas orangnya. Sementara yang belum percaya Tuhan, itu jauh lebih banyak. Penduduk Salatiga kurang lebih 195.000, mungkin sekarang sudah bertambah. Kekristenan mungkin hanya 30%. Dulu kekristenan di Salatiga itu 60%, lalu turun menjadi 50%. Sebagian karena banyak pendatang yang mereka bukan orang Kristen. Sekarang kekristenan diperkirakan hanya 30%. Berarti 70% penduduk Salatiga itu orang belum percaya Tuhan. Diibaratkan domba yang terlantar dan tak bergembala. Domba yang terlantar dan tak bergembala itu adalah domba yang tidak bisa mencari makan sendiri. Makanya Mazmur 23 dikatakan Tuhan membawa kepada padang rumput yang hijau. Membaringkan di rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang. Karena memang domba tidak bisa berusaha untuk mencari makan sendiri. Harus digembalakan. Air tenang kenapa? Kalau dia lihat air yang deras, domba itu takut. Makanya dibawa ke air yang tenang. Saya pernah ke Belanda 10 hari dan lihat itu ada padang rumput, lalu ada banyak domba, pinggir-pinggirnya itu dibuat parit dan airnya tenang. Sehingga domba kalau haus minum ke air yang tenang itu. Itu domba Bapak Ibu, rentan. Nah kalau tidak tergembalakan, maka domba itu akan tersesat. Tidak bisa mencari makan, akan mudah diterkam oleh binatang buas. Kalau Anda memperhatikan dan coba renungkan ini, maka Anda akan bangkit timbul rasa kerinduannya. Siapa sekarang domba yang tersesat? Bisa suamimu, bisa istrimu, bisa anakmu atau orang tuamu atau mertuamu, adik iparmu, kakak iparmu, bisa orang-orang terdekatmu. Ayo. Walau saya sudah berusaha bersaksi, dia belum mau percaya, doakan. Perkatakan dengan firman supaya atmosfer kehidupan orang tersebut dipenuhi dengan firman. Nanti Tuhan akan balikkan keadaan. Kalau itu suami, jangan dikutuki. Kaya ngono kuwi mek modharo wae. Enggak. Tuhan berkati suamiku. Waktunya Tuhan mengingatkan dia supaya dia bertobat sungguh-sungguh. Kalau aku bicara dia sudah tidak mau dengar, aku mau firman Tuhan bicara kepada suamiku. Aku yakin waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk suamiku sadar dan percaya pada Yesus. Atau istri atau anak doakan. Perkatakan firman dan itu sudah berulang kali terjadi di gereja ini. Tiap kali ada orang tua datang, Pak, Papi tolong dong doakan anak saya. Kenapa? Wah anak saya itu susah dikandani. Dia tidak pernah mau mendengar nasihat kami orang tua. Katakan firman. Jangan kalau ada anaknya kemudian disindir-sindir, terus kemudian diserang dengan kata-kata. Itu enggak manjur. Itu anakmu akan memberontak. Tapi waktu tidak ada anakmu, perkatakan firman. Aku yakin Tuhan menganugerahkan kepada kami anak yang luar biasa, anak yang baik. Cuman hari-hari ini anakku lagi nakal. Karena itu Tuhan tolong supaya anakku kembali setia padamu, takut pada Tuhan, hormat kepada kami orang tua. Ingatkan Roh Kudus supaya anak kami sadar. Ya. Jadi waktu Anda berdoa itu sedang memenuhi atmosfer kehidupan seseorang yang kamu doakan. Sehingga nanti hidupnya dipenuhi firman, orang itu akan mengalami pertobatan. Ya, sederhana saja. Justru pada saat tidak ada orangnya Anda perkatakan itu. Mau pagi, mau siang, mau malam.
Dan itulah kerinduan daripada Tuhan. Karena itu mereka butuh kabar baik, yaitu Injil yang harus Anda dan saya sampaikan. Kisah Rasul 16, ini sebuah contoh lagi. Bahwa dunia sangat membutuhkan berita Injil, membutuhkan Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan datanglah, tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lihat itu penglihatan. Orang Makedonia ngawe-awe Paulus, sini dong tolong kami. Dan itu adalah kondisi masyarakat sekarang. Sini tolong kami tidak tahu masih gimana ini ketemu jalan keluarnya. Untuk masalah keluargaku, untuk masalah kehidupanku, untuk masalah apa yang aku sedang alami, sakit. Aku mengalami kesulitan ekonomi. Aku sedang tidak tahu mesti berbuat apa dalam hidup saya. Tolong kami. Mungkin mereka tidak berseru kepada Anda seperti itu. Tapi kondisi mereka pada umumnya, dengar ini. Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, kondisinya sama. Saya dengar kesaksian. Ada seorang yang diwawancarai oleh Daniel Mananta. Ya, tapi dia anak muda dan kemudian tapi dia di agama yang lain. Tapi kesaksian menurut saya, kesaksiannya dia ini adalah kesaksian nilai-nilainya kita. Ya, dia pernah jadi bandar judi, dia pernah megang uang ratusan sampai miliaran. Dia pernah hidup di negeri orang, ada negara Thailand dengan negara yang lain itu perbatasan itu negara yang bebas hukum. Orang mau pakai narkoba, mau judi, mau apa di negara itu bebas. Tidak ada ditangkap. Dan dia punya teman-teman orang kaya. Mereka terus menumpuk kekayaan supaya bisa meraih kebahagiaan. Tapi dia berkata, ternyata teman-teman saya yang sudah begitu kaya raya, sampai tidak terhitung istilahnya jumlah uangnya. Mereka tidak bahagia. Mereka tiap hari gunakan narkoba supaya mereka bisa bahagia. Ada seorang istri minta cerai karena dia minta dibelikan mobil terbaru yang kelima. Karena tidak dibelikan sama suaminya, dia minta cerai. Enggak bahagia. Ada seorang wanita yang punya suami tapi kaya sekali. Namun setiap kali hamil dia menggugurkan kandungannya dan dia sudah 23 kali menggugurkan kandungan. Dia enggak bahagia, dia stres. Dia berkata, setelah saya sadar, saya bertobat, saya menyadari bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya milik Tuhan. Dan itu diberikan kepada setiap orang yang merasa hidupnya membutuhkan Tuhan. Yang lain seperti harta benda, kekayaan, kemuliaan, itu adalah kepercayaan supaya Anda dan saya tanggung jawab untuk merawat, untuk memelihara, untuk mengembangkannya. Dan dia berkata, saya sekarang ini tidak punya uang banyak seperti yang lalu. Tapi setiap kali dalam perjalanan saya ada makanan sedikit, ada pengamen atau yang meminta-minta, saya beri makanan saya yang sederhana itu. Waduh, mereka nunduk dan mereka berkata, terima kasih Pak. Tuhan berkati, doanya panjang sekali. Dan aku bahagia. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Bapak Ibu, kebahagiaan yang sesungguhnya itu tergantung pada sikap hidup Anda. Kalau Anda ingin terus punya, tapi Anda tidak dikaruniai kuasa untuk menikmati, percuma. Makanya dalam khotbah ada orang yang malang hidupnya, dikaruniai kekayaan, harta benda, kemuliaan, dan tidak kurang suatu apapun. Tapi sayang dia tidak dikaruniai kuasa untuk menikmati.
Percuma. Langganan rumah sakit. Tidak boleh makan apa-apa. Asin nggak boleh, daging nggak boleh, sayur pun harus milih-milih. Padahal dia makan apa saja bisa. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita mulai bagi hidup Anda. Kalau ada orang-orang yang ngawi-awi membutuhkan, tolong dong doakan saya. Walah, wah aku dewe lagi ada masalah, kenapa kamu minta didoakan? Justru pada saat Bapak Ibu mendoakan, menolong orang, Anda yang ada dalam kesulitan sekaligus Tuhan akan menolong Anda. Yang percaya katakan amin. Tapi sudah cerita berulang kali kan, saya dan Mami sedang membutuhkan keuangan yang banyak. Tapi di seberang sana di kota-kota ada banyak anak-anak rohani kami yang juga minta didoakan karena tertipu sampai 2 miliar, ada yang 5 miliar. Dalam hati saya, kenapa kamu tidak bagi ke kami saja sehingga kamu akan dapat pahala. Kami sedang butuh, tapi saya tetap doakan. Ada pengusaha di Jakarta yang sedang dalam kesulitan keuangan, mau kasih gaji karyawannya, tidak bisa. Minta doanya ke kami, saudara, kami juga sedang butuh keuangan. Kami tetap doakan, kami semangati bahwa Tuhan pasti buka jalan buat kamu. Halo, katakan amin. Jadi Anda nggak boleh ego, karena Anda dan saya ini agen daripada Tuhan untuk menolong orang lain. Mereka merindukan kabar baik dan keselamatan. Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergi, jadikan semua bangsa, semua tanpa terkecuali, seluruh suku bangsa yang ada. Di Indonesia ini ada 17.000 pulau, ada 714 suku, ada 1.100 bahasa lokal. Negara yang luar biasa. Yang lain paling ada 2 suku, 1 suku. Kita ada 714 suku. Dan ini ada di Indonesia. Yang Anda dan saya harus jangkau. Makanya terus berdoa. Karena Indonesia itu negara yang paling mudah dipecah belah. Makanya dulu Belanda memakai sistem untuk mengadu domba. Karena apa? Beda suku, beda budaya, beda bahasa, itu sangat mudah rentan dengan diadu domba. Dan ini menjadi tugas kita. Pergi jadikan semua suku bangsa di Indonesia. Yang harus Anda dan saya jadikan murid Tuhan. Yang kedua, mapping. Pemetaan, dipetakan, ya, mapping atau saya mau sekarang yang jadi sasaran penginjilan saya, keluarga saya yang belum percaya Tuhan, 1 orang itu dulu, itu kalau tak menangke kita keluarganya seluruh percaya Tuhan, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dipanggil, ditempatkan, mengerjakan tugas. Anda dipanggil, lalu ditempatkan dan kemudian Anda mengerjakan tugas. Lokasi. Mapping itu pemetaan. Mana dulu yang saya harus bersaksi, mulai dari mana? Di sini dikatakan. Ayo terus ngikuti ya. Nah, terus ya. Yang pertama Yerusalem. Yerusalem itu rumah keluarga Anda, orang-orang terdekat, tetangga,
Kota Salatiga, Kabupaten Semarang itu Yerusalemmu. Ya, mulai minggu ini, hari ini mulai coba ingat siapa keluargamu yang terdekat yang belum percaya Tuhan. Ingat-ingat coba. Siapa kira-kira yang belum bertobat? Ya, ini nanti akan diarahkan bahwa Anda mulai tulis nama yang Anda kenal dulu. Yang jadi sasaran minimal satu saja. Untuk bulan Juni ini bisa jadi sasaran Bapak Ibu. Yang didoakan. Saya berdoa. Level kedua, saya ingin memperhatikan. I care. I pray, I care, saya perhatikan. Doakan dulu terus. Nama itu disebut. Paling tidak bulan ini Anda sudah bisa ketemu orang tersebut. Anda menolong kalau dia dalam kesulitan. Apapun yang kau bisa. Lalu baru kemudian I share, saya bersaksi. Paling tidak bulan ini Anda sudah bisa bersaksi dengan orang yang jadi sasaranmu. Dan ini untuk semua loh. Untuk semua jemaat. Bukan volunteer, bukan hamba Tuhan. Untuk seluruh jemaat Bapak Ibu yang ada tergabung di JKIKK ini. Ya, ingat itu. Bahkan nanti Anda akan ambil fotonya. Lalu satu kali dalam ibadah kita akan doakan bersama-sama kepada Tuhan. Syukur bulan Juni ini Anda sudah bisa memenangkan orang itu. Jadi Anda dan saya jadi Kristen bukan sekedar ibadah tiap minggu dan tidak lakukan apapun untuk penginjilan. Itu enggak boleh. Karena firman Tuhan Matius 28 tadi untuk semua orang percaya. Yang setuju katakan amin. Untuk orang percaya. Mungkin bisa tetanggamu. Orang yang di kota Salatiga ini. Di Indonesia ini ada 5 atau 6 agama. Selain Kristen. Itu jadi sasaran kita. Loh mereka kan sudah beragama tapi mereka belum selamat. Saya masih berdoa buat keluarga kakak kandung saya. Dulu anaknya yang nomor 2 meninggal. Sebelumnya meninggal dia sudah terima Tuhan Yesus. Tak ajak perjamuan kudus, tak doakan. Dan kemudian dia meninggal. Meskipun disolatkan, dipocong, dia sudah selamat karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Saya pengen keluarganya. Saya terus doakan juga adik saya. Terus saya berdoa supaya mereka mengenal Tuhan. Itu Yerusalem saya. Itu Yerusalem Bapak Ibu. Ya. Kabupaten Semarang. Kemudian Yudea. Yudea itu keluarga besar. Lingkungan kerja, kampus, sekolah, Jawa Tengah, DIY. DIY itu juga masih Jawa Tengah. Itu Yudeamu. Anda punya teman enggak di kampus yang mahasiswa? Sekarang saya senang karena Kak Al dengan teman-teman mahasiswa sedang semangat bergairah menjangkau mahasiswa. Satya Wacana itu kurang lebih ada 15.000 mahasiswa. Kalau 10% saja bisa kalian menjangkau, sudah 1.500 loh. Itu hanya untuk anak muda. Iya kan? Ada berkata, Pak apa gunanya dia setelah itu 4 tahun keluar dan tidak lagi bersama kita. Justru saya punya kerinduan. Kita sedang mempersiapkan benih seperti benih mangga atau benih padi. Kita siapkan di sini dan setelah dia pulang ke kotanya, pulang ke kampungnya, dia bisa membentuk komunitas, membuat gereja baru, terserah mau dia gabung sinode apapun, tapi kita telah mempersiapkan benih itu. Dia bisa buka my team di pekerjaannya, di perusahaan, di mana saja. Ada AMA, ada UIN. Wah itu kan Universitas Islam Negeri Pak, ya enggak apa-apa. Justru di sana mayoritas. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu bagi Tuhan. Dan bagi kita yang percaya. Katakan amin.
Samaria. Samaria itu lintas suku, lintas agama, lintas budaya. Itu Samaria. Sudah lintas pulau. Tadi saya sudah katakan ada 17.000 pulau meskipun tidak semua ditempati. Tapi sebagian besar pulau di Indonesia ada penduduknya. Ada suku-suku bangsa. Ini Samaria kita. Ya, yang Anda bisa mulai jangkau mereka. Kemudian juga mungkin alumni SD, SMP, SMA. Ya. Tapi kalau reuni jangan CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Enggak boleh. Harus hidupmu jadi kesaksian, katakan amin. Saya enggak tahu waktu saya usia mulai 40 atau 35, 40 di Semarang. Itu tiba-tiba saya memang kangen sama teman-teman saya SD, SMP. Saya ngomong sama Mami, aku kok tiba-tiba kelingan teman-temanku SMP ya. Aku kok kangen ya, kenapa ya? Ya. Enggak apa-apa reuni, temu kangen. Ceritakan bagaimana hidupmu telah diubah oleh Tuhan, telah diberkati dan jadi berkat. Ya, ini yang harus terjadi. Mungkin juga ada teman-temanmu di marketplace, di dunia kerja, dunia bisnis, usaha. Yang paling mudah orang memenangkan ya seprofesinya, itu paling mudah. Para pengusaha memenangkan pengusaha, dosen memenangkan dosen, guru memenangkan guru. Karena hampir omongan ceritanya hampir sama. Mahasiswa akan jauh lebih mudah memenangkan mahasiswa. Ibu rumah tangga, kumpulan PKK, Dasawisma, Anda akan lebih mudah memenangkan mereka. Ayo Bapak Ibu, jangan diam saja, ini bagian kita. Selain Anda berdoa, Anda juga kemudian sekarang mulai melangkah dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang setuju. Katakan amin. Katakan amin. Mulai ingat ini, mulai sekarang diingat ya. Kalau sudah ingat ditulis dulu di HP-mu namanya. Kalau nanti sekarang belum ingat, nanti di rumah diingat lagi. Yang pasti Roh Kudus tunjukkan orang-orang yang akan jadi sasaran untuk saya. Saya minta satu dulu aja bulan Juni ini. Supaya bisa saya kepadanya, saya bisa sharing, saya bisa perhatikan, saya bisa mendoakan dia. Dan kemudian Anda bisa menjangkau mereka ke ujung bumi. Ini melalui pertemanan, melalui media sosial. Ada Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, ya, dan lain-lain. Sekarang Anda bisa video call dengan saudaramu yang di Amerika. Waktu yang berbeda. Di sini jam 7 pagi, di sana jam 7 malam. Ya. Anda bisa teleponan dengan saudaramu yang di Jerman, di Afrika, di China, di mana saja. Bisa video call, bisa adep-adepan. Makanya nubuatan tentang Tuhan bahwa kamu akan memberitakan sampai ke ujung bumi. Itu sudah digenapi sekarang. Kalau kita live streaming, kita disiarkan langsung untuk ibadah kita. Orang bisa mengikuti dari berbagai negara. Jelas ya? Karena itu Bapak Ibu, ke ujung dunia itu tidak harus Bapak Ibu pergi ke sana sekarang. Kalau bisa, puji Tuhan. Kalau belum, lewat media sosial. Facebook, lewat WA, lewat yang lain. Ya. Oke, Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa, yuk kita baca ayat ini. Yang bisa lihat ayat ini. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan, katakan amin. Berseru kepada nama Yesus pasti diselamatkan. Lalu pertanyaan dari ayat ini berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ya enggak mungkin dong, enggak tahu dan enggak percaya. Bisa percaya, bisa berseru Yesus tolong saya, enggak mungkin.
Lalu kemudian juga berikutnya bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia, tentang Yesus. Lalu kemudian juga bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang apa? Halo, yang apa? Memberitakannya. Tidak mungkin orang mendengar kalau Anda tidak memberitakan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh rema yang dari Tuhan. Dan itu harus diperdengarkan kepada mereka melalui Anda dan saya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Nanti akan ada doa pengutusan. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jelas? Jadi Bapak Ibu, saya berharap ini ditangkap secara utuh. Oh, saya percaya Yesus tidak hanya ibadah, kasih persembahan, kembalikan perpuluhan, dan setelah itu enggak ngapa-ngapain. Makanya harus mulai belajar ambil bagian pelayanan di gereja ini. Banyak 39-43 pelayanan. Kalau Anda sampai tidak menemukan salah satu kebangetan. Ya, di gereja ini tidak ada penonton. Orang yang suka nonton itu biasanya ndelok kendele alok. Mudah mengkritik sementara dia tidak mau melakukannya. Saya mau gereja ini benar-benar gereja yang berkualitas. Jemaatnya hidup sungguh-sungguh. Jadi berkat. Di luar sana akan komentarnya positif dulu JKI Keluarga Kerajaan. Gereja yang memberi pengaruh dampak secara positif buat masyarakat. Jelas? Sehingga Anda akan jadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Wanita Samaria saja yang punya 5 suami, ada laki-laki yang di rumahnya yang bukan suaminya. Edan enggak? Tidak pernah punya 5 suami, ada laki-laki yang bukan suaminya. Tapi begitu temu Yesus hidupnya diubah, dia jadi penginjil loh. Seluruh kota Samaria dimenangkan oleh dia. Orang gila di Gerasa itu sudah enggak ada yang bisa menaklukkan. Begitu ketemu Yesus, diubah hidupnya, dipulihkan, disembuhkan. Dia pergi ke Dekapolis 10 kota. Percaya Tuhan. Lihat itu. Jelas ya? Jadi ini yang saya harapkan Bapak Ibu. Ada banyak orang yang dipakai Tuhan di awal hidupnya itu tidak jadi kesaksian karena memang amburadul. Magdalena dilepaskan dari 7 setan. Dia menjadi salah satu wanita yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan dia yang wanita pertama kali yang mengetahui tentang kebangkitan Tuhan. Pernah dilepaskan dari 7 setan. Sampean kan tidak semua pernah kesurupan kan? Hidupmu normal saja kan? Harusnya kita siap dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai Anda menjadi pribadi yang nganggur dan melihat orang lain binasa. Anda menikmati hidup yang diselamatkan. Harus punya beban di dalam hati Anda. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan membawa kami kepada seluruh kebenaran firman. Katakan amin. Supaya kami mudeng, ngerti apa yang menjadi kerinduan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus mengingatkan firman pagi ini untuk kami tidak hanya sekedar menjadi penonton. Tapi kami akan ikut bermain, ikut ada di lapangan untuk kami pergi memberitakan Injil. Karena banyak orang yang membutuhkan kabar baik yaitu Injil dan keselamatan buat hidup mereka. Kami tidak mau menjadi pribadi yang stagnan ataupun apatis, tidak lakukan apapun. Sebab Tuhan akan menuntut setiap talenta yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya untuk bisa berkembang secara luar biasa. Tuhan berkati, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan semua kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Siapkan perjamuan. Kita
Kita akan meteraikan dengan perjamuan kudus berita firman, supaya Anda siap dan diberkati Tuhan. Mari kalau sudah siap berdiri bersama-sama. Angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Yesus berkata, ini daging. Benar-benar makanan. Artinya makanan itu yang menyehatkan, makanan itu yang menguatkan, makanan itu yang membuat Anda dan saya jadi sehat. Dan waktu Anda makan tubuh Tuhan ini secara rohani engkau disehatkan, katakan amin. Secara jiwani, pikiran, perasaan, kemauanmu juga disehatkan oleh Tuhan. Bahkan tubuhmu yang sakit oleh bilur-bilur Yesus engkau juga telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur buat kematian Tuhan di atas kayu salib. Karena dia menebus hidup kami dan harganya telah lunas dibayar. Tidak perlu ada korban lagi untuk hidup kami. Bahkan dosa kami sudah diampuni. Kami dilepaskan dari semua segala yang jahat. Kutuk telah diubah jadi berkat. Katakan amin. Kematian diganti dengan kehidupan. Katakan amin, semangat. Bahkan hal-hal yang buruk diganti dengan kebaikan. Kegagalan diganti dengan keberhasilan. Kehancuran diganti dengan pemulihan. Itu Yesus telah melakukannya untuk kami. Karena itu kami mau makan tubuh Tuhan dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Cawan dipindah di tangan kanan. Kita angkat di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus ini mematahkan semua tuduhan iblis yang bawa catatan tentang dosa dan kejahatan kami masing-masing dibawa di hadapan Tuhan. Tapi semua tuduhan itu dipatahkan dan semua apa yang dia tulis dihapus oleh kuasa darah Yesus dan oleh kesaksian mulut kami. Bahkan dia juga menuntut kami mencabut setiap perkataan yang sia-sia. Mohon ampun dan membatalkannya dalam nama Yesus. Sehingga itu tidak berlaku atas hidup kami. Kalau iblis menampi kami, didapati kami berisi menjadi orang Kristen yang berkualitas. Iman percaya kami sungguh-sungguh pada Yesus. Sehingga tidak akan kabur dan dimakan oleh berbagai situasi dunia ini. Karena itu kami tidak minum darah Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum. Taruh kedua tangan di dada masing-masing. Kami bersyukur meteraikan akan firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Dan juga untuk setiap kami yang sudah melakukan perjamuan kudus. Ini adalah tindakan profetik bahwa kami makan tubuh Tuhan dan minum darahnya. Sehingga kehidupan Yesus ada dalam kehidupan kami. Katakan amin. Kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi sama seperti yang lalu. Karena itu kami terima kekuatan tanpa batas itu mengalir dalam hidup kami. Ini akan jadi bulan yang penuh dengan berkat, mujizat dan bulan dengan penuh kuasa Allah. Kami jalani dan kami akan melihat dan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Berjalan bersama-Mu ya Yesus, maka kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Dan menyerahkan seluruh kehidupan keluarga, pribadi dan semua anak-anak kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saya serahkan kepada Kak Al.
Ini yang diberkati katakan amin. Oke. Dan saya mau tanya buat saudara, apakah saudara mengasihi Yesus Kristus Tuhan? Sampaikan kanan kiri, katakan seperti ini. Engkau mengasihi Yesus. Oke. Oke. Lihat kanan kiri saudara dan katakan seperti ini lagi. Jiwa-jiwa adalah hatinya Tuhan. Jiwa-jiwa adalah hatinya Tuhan. Senggol kanan kiri depan belakang dan katakan jiwa-jiwa adalah hatinya Tuhan. Oke. Mari rekan-rekan pastoral bisa bantu saya. Kita akan berdoa untuk doa pengutusan buat jemaat JKI Keluarga Kerajaan. Pergi dan memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Oke. Saya minta bantuan teman-teman bisa mendoakan. Mari maju ke depan, kita akan mendoakan jemaat Keluarga Kerajaan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua kita bersemangat, oke? Firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini tidak membuat kita takut, tetapi memberikan kita keberanian untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Yang setuju bilang amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan secara pribadi bagi setiap kami keluarga kerajaan pada pagi hari ini. Kami berdiri mewakili generasi kami dari gereja anak, remaja, youth, mahasiswa, dewasa muda, jemaat dewasa, opa dan oma. Dengan pertolongan Roh Kudus setiap kami diberikan kesanggupan, setiap kami diberikan keberanian, setiap kami diurapi untuk memberitakan kabar baik bagi keluarga, keluarga besar kami di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di lingkungan dimanapun kami berada, di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Mari angkat kedua tangan saudara, kita akan memberkati saudara pada pagi hari ini. Dengan kuasa yang Roh Kudus berikan bagi saudara hari ini, perkataanmu diurapi, hatimu dipenuhi dengan belas kasihan untuk mengasihi jiwa-jiwa. Hidupmu akan bergerak untuk menyatakan kabar baik bagi jiwa-jiwa di sekitar saudara. Hari ini kami hamba-hamba Tuhan mengutus dan memberkati engkau jemaat JKI Keluarga Kerajaan sebagai duta besar kerajaan surga dengan kuasa yang berasal dari Roh Kudus untuk pergi memberitakan kabar baik dan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Dan beberapa tambahan pengumuman yang akan saya berikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah minggu depan adalah minggu yang spesial. Katakan spesial. Kenapa? Karena minggu depan adalah ibadah misi. Dan saudara di volunteer sudah disampaikan, saudara akan menggunakan atribut atau memakai baju tradisional, baju sehari-hari, baju daerah. Dan tidak harus lengkap. Oke, kalau memang harus pakai apa bro? Udeng ya, yang punyanya Bali itu bisa. Gak harus lengkap semua. Tapi kalau saudara mau memakai lengkap semua, silakan. Kita sedang berdiri sebagai duta besar dari daerah masing-masing. Amin. Oke. Kecuali ada yang tidak boleh dipakai. Kemarin Pak Bi sudah sampaikan di volunteer. Oke. Lalu kemudian bulan ini dari divisi sosial akan berbagi 20 paket sembako. Oke, di atas sudah ada pengumumannya. Saudara bisa menghubungi Ibu Lulu. Dan saya percaya bahwa apa yang saudara tabur pada bulan ini bagi orang yang membutuhkan itu akan diberkati, diberikan kelimpahan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi saudara. Amin. Kemudian dari Kingdom Generation akan ada namanya ngobrol bareng pada hari Sabtu jam 3 sore di Taman Kota Sidomukti. Di atas sudah ada kontak personnya, saudara bisa langsung menghubungi Kaleoni. Oke. Lalu kemudian doa dan puasa rantai Senin dan Kamis sepanjang bulan ini. Bagi saudara yang belum bergabung bisa menghubungi Ibu Pipin untuk jam-jam doa yang ada. Lalu kemudian pada bulan ini juga ada yang namanya Bold Class dari kelas Build. Oke. Syaratnya adalah lulus kelas Breakthrough. Itu diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni pada pukul 6:30 malam bertempat di gereja. Oke. Saudara bisa menghubungi Ibu Priska
bagi saudara yang sudah menyelesaikan kelas breakthrough dan lanjut ke kelas bold. Oke. Dan pagi hari ini juga saudara kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa persiapkan persembahan saudara pada pagi hari ini sekaligus perpuluhan. Dan Bapak Gembala akan berdoa untuk setiap persembahan bahkan perpuluhan yang akan diberikan pada pagi hari ini. Mari kita akan angkat amplop yang mau Bapak Ibu berikan persembahan perpuluhan minggu pertama. Juga mungkin ada yang gesek lewat mesin EDC atau transfer ya. Yuk kita berdoa. Kami berterima kasih karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan bulan Mei yang kami sudah lalui itu tentang menembus batas. Ada sebagian di antara kami menembus batas berkat sehingga Engkau diberkati lebih daripada yang sebelumnya. Dan bulan ini kami juga akan menerima berkat yang jauh lebih besar lagi, komplit dan tidak ada penundaan, bahkan tidak ada kebocoran. Semua pundi-pundi yang berlubang ditutup dengan kuasa darah Yesus. Sehingga tidak ada hal yang hilang yang sudah menjadi bagian kami. Kami percaya tidak ada pertukaran. Kalau Tuhan sudah jatahkan kepada masing-masing kami akan diberikan secara utuh. Berkati persembahan yang akan kami berikan. Ini adalah benih yang kami tabur dan perpuluhan yang kami kembalikan akan membuat Tuhan menghardik belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, bahkan belalang pelahap. Sehingga semua taburan kami akan mengalami panen dan berlipat kali ganda kami akan menuai. Pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Karena itu kami memberikan dengan sukacita dan terimalah apa yang kami persembahkan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Mari kita juga akan berdoa buat yang berulang tahun, sekaligus akan mengakhiri ibadah kita. Bisa berdiri bersama-sama. Siapa saja nih? Bisa kelihatan. Yang berulang tahun Pak Daryono, kemudian Ibu Priskila, juga Ibu Nunu, Ibu Jarwati, dan Lemuel. Jika ada, boleh berdiri supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Gak ada? Satu pun? Mana Bunu? Bunu ada Bunu itu. Bunu. Gak ada? Oh, Bu Nunu ya. Oke, yang lain? Selamat ya, Bu Nunu ya ulang tahun dan berkati. Yuk kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengangkat kedua tangan. Kita berkati saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ada juga yang ulang tahun pernikahan? Atau tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ulang tahun. Yuk angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena di minggu ini juga ada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati supaya apa yang mereka alami dalam hidupnya. Mereka akan menjadi pribadi yang benar-benar disertai dan diberkati Tuhan. Berikan kesehatan, umur panjang, bahagia dan sejahtera. Bahkan apa yang jadi mimpi dan kerinduannya dapat terwujud. Dan mereka akan menjadi bersukacita, bahkan sukacitanya sukacita yang penuh. Berkati dan kami percaya di hari ulang tahunnya Tuhan akan terus menyertai dan menolong dalam semua hal yang mereka kerjakan. Kami juga semua yang sudah hadir pagi ini, Tuhan berkati. Sebentar kami mau pulang, penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama keluarga, pribadi dan masing-masing kami yang bekerja. Diberikan pengurapan roh keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kedua tanganmu diurapi sehingga apa saja engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Katakan amin. Sehingga apa yang kau miliki terus akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Tuhan membuat pagar keliling sehingga keluargamu dan semua apa yang kau miliki akan aman dan terlindungi. Kau dikaruniai kekayaan, harta benda dan kemuliaan serta tidak kurang suatu apapun yang kau inginkan.
Bahkan Tuhan mengaruniakan kepadamu karunia kuasa untuk menikmati. Terima berkat anugerah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami juga sisipkan doa buat Ibu Moiliana, istri saya, supaya dia juga sembuh dan dibangkitkan kembali dalam kesehatan yang prima. Dan juga jemaat yang sakit juga disembuhkan secara ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati.